Nah, ini juga mengajarkan kepada kita tentang prioritas di dalam ilmu yang kita tuntut. Tidak semua ilmu harus kita cari. Jadi kalau ada orang mengatakan carilah ilmu, ya, kita harus jadi penuntut ilmu. Iya, tapi ilmu apa? Kalau sekedar ilmu ayya ilmin, sembarang ilmu, nanti orang yang cari ilmu sihir juga mengatakan saya tolabul ilm juga. Maka ada penjelasan-penjelasan dari para ulama, ya. Islam itu kan mengajarkan kita untuk mengetahui skala prioritas, mengetahui apa yang harus kita lakukan dan kita tinggalkan, termasuk tentang ilmu. Jadi yang pertama dan utama ya tentu ilmu tauhid. Kemudian yang kedua itu ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu tentang kewajiban agama yang melekat sama kita. Apa itu? Ya toharoh, tahu bersuci, karena setiap saat kita harus bersuci. Mau alim mau tidak alim, mau laki mau perempuan, mau tua muda, yang penting sudah akil balik dia harus bersuci setiap hari. Ilmu tentang sholat, karena sholat itu wajib ditunaikan secara baik. Rukunnya, syaratnya kita tahu. Bukan hanya kewajibannya, tapi rukunnya, syaratnya, caranya harus tahu. Kenapa? Karena dia ilmul hal, ilmu yang memang harus kita tahu karena kewajiban itu melekat pada kita. Termasuk juga kalau sudah masuk bulan Ramadan, ilmu puasa itu harus kita tahu karena itu ilmu hal kita pada saat Ramadan. Kalau ilmu haji gimana? Ilmu haji itu secara umum kita harus tahu. Haji adalah rukun Islam bagi yang mampu. Tapi perinciannya itu tidak wajib kita tahu kecuali bagi yang mau naik haji. Jadi kalau orang belum naik haji belum jadi ilmu hal. Rukun haji yang panjang, berniat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul. Nah, itu belum. Ya, termasuk wajib haji itu belum detailnya. Kewajibannya iya bagi yang mampu. Haji rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Dengan syaratnya akil balik. Tapi detailnya tidak. Tapi begitu mau naik haji, sudah bayar ONH, masuk namanya, masuk kuota, akan berangkat, wajib dia belajar. Karena pada saat itu sudah menjadi ilmu hal bagi dia. Demikian juga orang yang yang belum ada kewajiban untuk berzakat. Dia masih belum ada harta yang sampai nisabnya, ya. Dia punya harta sudah sampai nisabnya tapi belum sampai haulnya misalnya, ya, untuk beberapa macam harta seperti harta perdagangan misalnya. Kalau harta pertanian itu tidak perlu menunggu haul karena haulnya adalah hasad pada saat panen. Nah, begitu sudah sampai nisabnya dan syarat dia menjadi muzaki itu sudah ada, maka dia wajib tahu secara detail, tapi sebelumnya tidak. Jadi kalau sebelumnya ya kewajiban secara umum saja. Oh, zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Ditunaikan begini gini syaratnya itu kita tahu. Tapi detail, itu hanya bagi yang sudah masuk ke dalam kewajiban itu. Jadi ini tentang rukun-rukun, tentang yang pokok-pokok, apalagi tentang yang sunnah, ya. Jadi kita pahami betul tingkatan-tingkatan itu. Kalau ada katakanlah hal-hal yang penting walaupun tidak wajib, tapi harus kita ketahui, dahulukan itu dibanding yang mubah, ya. Dibanding yang mubah. Jadi yang wajib dahulukan, kalau sudah habis yang wajib, yang sunnah selesai yang sunnah baru yang mubah. Kalau ilmu yang di bawah yang mubah, kalau ilmu itu makruh, apalagi ilmu itu haram, nggak usah, habis waktu kita. Karena itu ulama kan berselisih tentang masalah ilmu sihir misalnya. Bagaimana hukum belajar ilmu sihir? Sebagian besar ulama mengatakan haram hukumnya. Ada yang mengatakan boleh, ya, dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu bagi orang yang sudah mengerti
dan memahami, bisa menjaga dirinya dari ketergelinciran, dari kesesatan ilmu itu, dan dia pelajari itu supaya dia mengetahui bagaimana cara mencegahnya dan memberitahu orang lain. Jadi bukan belajari itu untuk dia amalkan. Ya. Itu tentang ilmu. Jadi tidak semua ilmu itu harus kita tahu. Ya. Kalau misalnya sekarang zaman digital, jangan kita tinggalkan Al-Quran kita terus ramai-ramai kursus digital. Ya. Jangan. Digital itu ya bagi orang-orang yang memang ingin secara langsung mendalaminya. Ya. Kalau bagi kita yang tidak langsung mendalaminya, cukup bagaimana secara umum saja kita bisa menggunakan. Misalnya alat-alat telekomunikasi, nggak perlu sampai detail, sampai nggak sepanjang hari siang malam dia belajar ngutik sampai tahajudnya lewat, duhanya lewat. Sayang itulah. Ya, kecuali bagi yang memang ilmunya di situ. Jadi ya sama seperti seorang ustadz misalnya, ya seorang ustadz, ya tidak perlu juga misalnya dia baca buku pertanian dari pagi sampai malam gitu ya, mendalami segala macam bibit, ya kan dia bukan bertani. Ya. Itu ilmu iya, tapi kan untuk menjadi ilmu yang diamalkan kan jauh dari dia. Itulah kata ulama, dalam sebagian besar ilmu, ya, khususnya ilmu-ilmu yang terkait dengan hal ihwal dunia, maka belajarlah ilmu yang ada kaitannya dengan syakilah kita. Apa itu syakilah? Syakilah itu artinya bakat, syakilah itu artinya profesi, syakilah itu kecenderungan. Ya. Ada mahasiswa fakultas pertanian, ya, tapi dia bacanya buku teknik terus, dia nggak mau baca buku pertanian. Kan repot jadinya. Ya. Jadi bagi mahasiswa ilmu pertanian, ilmu hal dia adalah tentang pertanian. Itu wajib dia dalami. Ya. Bagi seorang pedagang, ilmu halnya adalah tentang perdagangan. Dia harus tahu akad-akad yang boleh itu kayak apa. Dia harus tahu akad-akad yang diharamkan itu yang bagaimana, yang makruh itu pakai kayak itu. Jadi ilmu hal itu termasuk diantaranya adalah pengetahuan tentang sesuatu yang memang terkait dengan kehidupan kita, profesi kita. Itu coba kita perhatikan bagaimana Islam ya, mengarahkan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan hidup yang tidak lama ini untuk sesuatu yang memang berkaitan dengan kita. Perang Rusia sama Ukraina, bilang jelo membaca berita tentang perang. Apa coba untungnya? Apa untungnya coba? Hari-hari baca berita tentang perang saja dari pagi sampai sore. Wah, bom ini katanya. Wah, begitu Putin ngebom Ukraina, takbir dia, Allahu Akbar katanya. Wah, hancur. Apa hubungan kita? Apa coba hubungan kita? Mendingan baca Quran, mendingan baca. Kalaupun membaca tentang dunia, baca sejarah bangsa kita, bagaimana para pejuang kita, para pendiri bangsa ini, hal-hal yang memang terkait dengan, ya itu ada kaitannya juga, tapi kan jauh. Ya. Mari kita ketahui sesuatu yang kaitannya kuat dengan kita. Ya sama saja dengan mana lebih bagus kita ngurus keluarga kita atau keluarga orang? Ya keluarga kita. Itulah yang ada kaitannya itu, dekat. Walaupun orang lain juga pasti ada kaitannya, tapi kan jauh. Nah, jadi Islam itu mengajarkan bahwa mari ketahui prioritas kita, gunakan waktu kita yang terbatas, ya, belajarlah apa yang memang prioritas, ya, supaya hidup kita ini bisa menghasilkan kemanfaatan yang maksimal.